Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyisipkan gambar pada halaman web atau bagaimana kita memasukkan logo Pasuruan ini, logo Man1 Pasuruan ini ke dalam sebuah halaman web. Tentunya kita harus mengcoding ya. Nah, untuk kode-kode yang harus disiapkan untuk menyisipkan sebuah gambar itu adalah seperti yang ada di sini. Di baris yang pertama ada image src sama dengan tanda kutip 2, kemudian man1 pasuruan.jpg. Nah, man1 pasuruan.jpg ini apa? Dia adalah nama sebuah gambar yang mau kita masukkan. Kan saya mau memasukkan logo Man1 Pasuruan. Di sini sudah tertera bahwa namanya adalah Man1 Pasuruan. Kemudian untuk tipenya, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini ada tulisannya JPG. Berarti dia adalah formatnya JPG. Maka di sini ditulis .jpg. Jangan lupa untuk penamaannya kita harus benar. Kalau misalnya kita penamaannya salah, maka gambarnya tidak akan muncul. Kemudian di codingan berikutnya ada sebuah ukuran. Ukuran ini tidak perlu kita masukkan, namun ketika tidak ada ukuran ini, maka yang tampil pada halaman web itu ukuran default atau ukuran yang sesuai dengan gambar pada file kalian. Jadi menyesuaikan ukuran yang ada di sini. Kemudian di sini saya pengennya gambarnya sesuai sama keinginan saya dengan lebar 200 dan tinggi 200. Jadi saya memasukkan codingan ukuran. Kemudian di codingan yang kedua bedanya sama codingan yang pertama, yaitu terletak pada ALT. ALT itu apa? ALT adalah alternatif. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ketika kita salah memasukkan nama atau gambar, atau nama gambarnya atau format gambarnya yang kita masukkan di sini itu salah, maka yang muncul itu adalah bukan gambar, tapi tulisan yang sudah kita terakan pada ALT, yaitu logo Man1 Pasuruan. Seperti contohnya ini. Dia tidak tampil gambarnya atau gambarnya rusak, kemudian ada namanya logo Man1 Pasuruan. Kenapa kok salah? Karena di sini dia menggunakan nama format PNG, padahal tadi gambarnya adalah formatnya JPG. Nah, di codingan yang ketiga, bedanya sama codingan yang pertama dan kedua adalah terletak pada border. Border ini fungsinya untuk memberikan bingkai pada gambar. Semakin besar angkanya, semakin tebal bingkainya. Seperti yang tampil di sini, bedanya gambar satu dengan gambar yang ketiga adalah gambar yang ketiga mempunyai garis tepi atau yang dinamakan dengan border. Nah, kita coba lagi. Semisalnya nih, gambar yang 1, 2, dan 3 ini pengennya ada di bawah. Gambar 2, di bawahnya gambar 1, kemudian gambar 3, di bawahnya gambar 2. Caranya gimana? Caranya itu menggunakan kode BR. Karena kode BR ini fungsinya adalah membuat baris baru atau yang dinamakan dengan enter. Kita kasih BR di paling belakang codingan, kemudian di sini juga kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya akan di bawahnya. Kemudian misalnya saya pengennya gambar satu ini terletak pada tengah-tengah, atau saya pengennya gambarnya berada di tengah. Caranya gimana? Caranya kita memberikan kode center. Di belakangnya juga menggunakan kode center, tapi bedanya menggunakan garis
miring. Nah, bagaimana caranya ketika kita memberikan sebuah deskripsi pada gambar? Misalnya nih, saya pengen memberikan sebuah deskripsi mengenai gambar yang saya masukkan. Ini di bawahnya gambar. Nah, kita tinggal ketikkan saja di sini. Deskripsinya kita ketikkan. Nah, maka akan muncul deskripsi pada gambarnya atau deskripsi yang sudah kita inginkan. Kenapa kok tulisannya itu ada di sebelah kiri? Karena pada gambar dikasih center, tapi di bagian deskripsinya tidak ada kata center. Bagaimana caranya? Kita berikan center ini di kata paling terakhir pada deskripsi. Jadi penutupnya center itu ada di belakang deskripsi. Maka hasil deskripsinya akan terletak di tengah juga. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa dicatat maupun dipraktekkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.